Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu mengenai isi teks. Yang kedua adalah informasi teks, dan yang ketiga adalah kosakata dan maknanya. Pada tema 4 kali ini, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum apa saja ya? Di sini Ustazah akan menyebutkan anak-anak. Yang pertama adalah halte, yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah stasiun, yang keempat adalah terminal, yang kelima adalah jalan raya, dan yang keenam adalah tempat wisata. Mungkin dari keenam ini masih banyak yang lain ya anak-anak, tempat umum di sekitar kita. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tempat umum itu apa saja? Sekarang Ustazah melanjutkan materinya, yaitu tentang isi teks dan informasi teks. Materi ini sudah kita ulang berkali-kali ya anak-anak pada tema-tema sebelumnya. Di sini Ustazah memiliki sebuah teks yang berjudul Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan, hidup bersih itu sehat. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa isi teks yang telah kamu baca? Kemudian yang kedua, informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut? Pada teks yang berjudul Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit yang sudah kita baca anak-anak, apa isi teksnya ya? Nah, ini dia isi teksnya. Teks tersebut berisi tentang pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Seharusnya lingkungan pasar dijaga supaya penggunanya dapat hidup bersih dan sehat. Kemudian, informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut anak-anak? Berikut ini informasinya ya. Yang pertama adalah sampah yang kotor menjadi sarang penyakit. Yang kedua, pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Dan yang ketiga adalah pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa mencari isi teks dan informasi teks? Mudah bukan? Oke, Ustazah lanjutkan materinya. Sekarang kita akan belajar kosakata dan maknanya yang bertema hidup bersih dan sehat di tempat umum ya. Di sini Ustazah memiliki 7 kosakata anak-anak. Yang pertama adalah oksigen yang memiliki makna gas yang dihirup ketika bernapas. Yang kedua adalah polusi. Polusi memiliki makna yaitu pencemaran. Yang ketiga adalah asri. Asri memiliki makna indah dan sedap dipandang mata. Yang keempat adalah trotoar. Trotoar memiliki makna tepian jalan besar tempat orang berjalan kaki. Yang kelima adalah pasar, tempat orang berjual beli. Yang keenam adalah kios, yaitu toko kecil tempat orang berjualan. Dan yang ketujuh adalah penjual, yang artinya orang yang pekerjaannya menjual barang. Makna kata tersebut bisa kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia ya anak-anak, atau kamus online yang sering kita sebutnya seperti itu ya. Di sini Ustazah akan menerangkan jenis sampah. Tentunya ini ada di halaman 92 di buku paket kalian.
Jenis sampah dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sisa makanan, daun, ranting pohon, dan lain-lain. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, kaleng, botol, dan lain-lain. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang isi teks. Yang kedua, informasi teks. Yang ketiga adalah kosakata dan maknanya, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Dan yang terakhir adalah jenis sampah ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan tantangan untuk kalian. Apa tantangannya? Berikut ini tantangannya, yaitu latihan soal. Silahkan dikerjakan halaman 83, kemudian halaman 84, dilanjutkan halaman 95, dan yang terakhir adalah halaman 98 nomor 1 dan 2. Kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab dan mandiri. Jika kalian masih belum memahami materi pembelajaran hari ini, silahkan diputar kembali videonya atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.